mungkin mohon maaf Pak, mau minta waktunya untuk menyampaikan profil Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kebetulan di sekolah ini kami diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Tapi sebelumnya nama Pak Basarudin, jadi alhamdulillah diserahkan oleh sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bagian urusan kurikulum. Kira-kira Pak, kasus yang pernah dialami Pak, mungkin bisa diceritakan? Untuk kasus yang terakhir ini, salah satu kebijakan sekolah yang diambil dan rangka untuk mendisiplinkan anak-anak kita, yakni bahwa siswa yang datang di sekolah setelah jam 7.30, maka itu sementara itu tidak diizinkan mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran. Dan artian anak-anak kita itu akan diarahkan untuk bisa kembali di rumah. Artinya mereka tetap diharapkan bisa belajar di rumah. Kira-kira Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tabrakan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung dari kebijakan tersebut? Ya, oke. Apapun kebijakan kita laksanakan sekolah, harus yang pertama itu harus berkomunikasi kepada semua pihak sekolah, kepada peserta didik, kepada guru, kepada tenaga kependidikan, dan semua stakeholder di sekolah ini bahwa apapun yang kebijakan yang diambil oleh sekolah itu adalah dalam rangka proses pembinaan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang kita lakukan adalah mengidentifikasi siswa. Kita berupaya mencari solusi yang terbaik. Solusinya salah satu yang kita lakukan adalah tentu menyampaikan kepada semua guru dan tenaga pendidikan bahwa ada anak kita yang kasus seperti ini. Maka nanti akan ada langkah-langkah mungkin yang kita lakukan solusi supaya bisa teratasi. Yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Pak? Iya, yang paling penting itu adalah kita membangun komunikasi semua pihak. Yang itu paling efektif kepada teman-teman di sekolah ya, khusus yang menangani persoalan-persoalan kesiswaan, misalnya guru BK yang konseling berkomunikasi mengidentifikasi persoalan-persoalan anak kita itu ya. Kemudian berkomunikasi dengan pengurus komite bahwa ada kasus yang seperti ini harus kita segera selesaikan. Kemudian juga berkomunikasi yang terlalu penting juga ke orang tuanya itu harus diinginkan. Mungkin tantangannya selama ini dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika Pak? Ya, tantangannya itu memang saya kira hal yang wajar lah. Ketika misalnya kita mengambil sebuah kebijakan, tentu ada implikasi yang kemudian ditimbulkan. Bisa saja kepada teman-teman guru yang lain mungkin merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan di sekolah, kemudian dan terus juga bisa juga kekecewaan ke peserta didik dan terus juga ke orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Ya, kalau lihat dibandingkan kalau saya hal-hal yang paling efektif itu yang pertama terbuka daripada yang keterbukaan. Jangan kalau ada kasus jangan sampai kita terbuka kepada bawahan, kepada teman-teman guru ada kasus seperti ini. Kemudian kita selesaikan sama-sama. Jangan hanya satu orang yang karena yang lain nanti akan merasa tidak dihargai. Kita tetap menghargai teman-teman. Kalau bisa diikutkan semua yang terlibat di situ seperti komite, supaya kita libatkan semua untuk bagaimana menyelesaikan. Lanjut Pak, mungkin adakah mungkin tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang dialami? Contoh mungkin menyelesaikan di tempat tersebut, di TKP, atau mungkin menjadwalkan. Ya, kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara langsung di TKP
ya pasti ada waktu tertentu untuk menyelesaikan. Lanjut Pak, mungkin adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah pekerjaan dalam pengambilan keputusan yang dialami kemarin Pak? Faktor yang paling berpengaruh adalah beberapa pihak dari sekolah yang dianggap bisa menjadi tokoh juga di luar sekolah. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat mungkin dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan Pak? Pengalaman pembelajaran yang paling bisa diambil dari setiap kejadian-kejadian seperti itu adalah tidak gegabah dalam menyelesaikan masalah dan tidak boleh mengedepankan asumsi sendiri.